Baik, terima kasih. Sekarang saya mau ke Pak Salahuddin Pakaya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita cukup berharap ini dua versi ini hadir ya. F16 dan F19. Tadinya saya sebelum ke sini memang bayangan saya itu dua-duanya ada. Tapi tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, mudah-mudahan ini serius. Pembelahan F16 dan F19 ini. Karena kita sering dipertontonkan dengan dinamika politik legislatif yang biasa di belakangnya itu ada makan bersama, kira-kira begitu. Jadi saya mudah-mudahan ini serius ya, supaya kita juga serius memberi pandangan. Karena saya masih terngiang dan terbenak di dalam pikiran saya, di sini kita pernah berkumpul. Bagaimana mempertahankan Nelson Hendra itu ya kira-kira. Dan tapi itu kan memang pernyataan yang sebelumnya. Kalau dalam ilmu nasak wal mansuk berarti pertemuan kita yang lama, yang lalu itu di sini juga, itu dihapus dengan pertemuan malam ini. Kira-kira begitu pertama ya. Kalau begitu serius kira-kira ya saya karena biasanya kita kalau memberi pandangan pada dinamika politik itu kita memang agak hati-hati. Sebab pada akhirnya kita terjebak dengan suatu dinamika yang dalam tanda kutip permainan politik internal para politisi begitu. Sehingga itu kalau saya menyimak pada malam hari ini baru pandangan sementara bahwa ini ada keseriusan dari teman-teman yang dalam kelompok F16 dengan beberapa argumentasinya. Karena itu yang pertama saya mengatakan kita harus betul-betul lihat APBD ini, kalau pada akhirnya APBD perubahan ini memang sudah tidak bisa diapa-apakan dengan pembelahan F16-19, tentu juga perlu kita lihat peran pemerintah daerah kabupaten di situ, karena dia yang akan mengesahkan kan begitu. Undang-undang pemerintah daerah begitu kan. Sesudah evaluasi gubernur itu disahkan oleh bupati. Tinggalkan sekarang evaluasi di tingkat provinsi gubernur. Kalau gubernur akhirnya mengevaluasi dan itu bisa disahkan oleh bupati, ini kan menjadi bola bergulir terus. Artinya pandangan F16 itu tidak diabaikan atau diabaikan. Ini penting untuk kita lihat pada sampai di ujungnya. Kalau itu yang terjadi, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh F16? Sampai dengan titik akhir disahkan oleh bupati, ini diabaikan pandangan dari atau sikap dari F16 ini. Itu yang perlu kita tunggu. Sampai kapan gubernur memberi evaluasi atau pemerintah provinsi, dan apakah dengan evaluasi pemerintah provinsi itu bupati berani sebagai kepala daerah mengesahkan APBD perubahan versi yang tadi yang disebut versi F19 itu, yang hasil evaluasi pemerintah provinsi. Ini catatan pertama. Tapi kalau itu kita lihat secara formil tadi sudah juga dikatakan itu tidak akan mungkin karena harus disahkan dengan 2/3. Maka pada akhirnya yang digunakan adalah APBD induk. Sebelumnya, lagi-lagi tadi ada pernyataan bahwa jika kisruh APBD pembelahan F16-19 ini tidak ada restoratifnya, justice ya, bahasa hukumnya begitu. Tidak ada perdamaian antar dua kubu ini yang dimotori oleh siapa aktornya nanti, aktor perdamaian. Itu berlanjut kepada APBD induk, APBD pada 2023. Nah, jika itu kemudian terus terbelah berarti tidak terjadi kesepakatan antar legislatif dengan eksekutif. Lagi-lagi kita kembali kepada APBD tahun sebelumnya. Nah,
Kalau tahun sebelumnya apakah termasuk yang APBD perubahan atau APBD induk? APBD perubahan tidak ditetapkan. APBD induk yang akhirnya menjadi kembali itulah yang digunakan. Nah ini gimana ini? Teman-teman F16, F19 ini harus berenung diri ini. Ini adalah tanggung jawab moral legislatif di dalam menyelamatkan APBD ini. Kira-kira begitu dia punya pandangan saya begitu. Harus ada political will. Teman-teman yang ada di legislatif di sana, baik itu di F16, 19, untuk kemudian menyelamatkan APBD ini sama-sama. Jika APBD tahun sebelumnya dan APBD induk itu tidak mampu menjawab kepentingan publik. Tapi ada tadi menarik pernyataan Pak Eman bahwa justru APBD induk itulah yang memberi warna kepentingan publik banyak terakomodasi di situ. APBD perubahan dalam tanda kutip tidak banyak kepentingan publik terakomodasi. Itu perlu dibedah kira-kira. Sehingga itu pandangan saya pada malam hari ini karena ini bersifat masih perlu kita amati terus. Dalam pandangan saya sementara adalah harus ada akhir daripada kisruh ini. Dan mesti ada aktor pendamainya. Kalau pemerintah provinsi mungkin dia sebagai lembaga resmi perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan juga punya kewenangan mengevaluasi APBD kabupaten kota. Menurut saya dia cocok atau memiliki kedudukan untuk bisa mendamaikan dua ini. Tanpa secara formal. Karena secara formal tadi dipersoalkan oleh F16. Tapi ini kan bisa diselesaikan secara informal. Nah kadangkala memang seringkali hal-hal yang sifatnya formal itu tidak bisa diselesaikan. Dalam dinamik, dalam interaksi politik itu mesti diselesaikan secara informal. Tapi harus dibawa kepada formal. Hasil pembicaraan secara informal itu mesti dibawa di formal. Inilah biasa kadangkala saya tidak ingin mengkritisi teman-teman di partai politik ya. Kadangkala itu pembicaraan yang informal itu tidak diresmikan secara formal. Seperti tadi, sepakatlah kita ini pindah ke jam 9 malam. Itu sudah sepakat WhatsApp group, itu pembicaraan informal. Secara informal substansi udah kena. Nah karena ini mungkin bukan karena kemampuan meng-hire organisasi ini. Karena ini organisasi pemerintah Pak, ini bukan organisasi abal-abal. Organisasi pemerintahan itu dia harus diformalkan sebuah keputusan yang sifatnya informal. Ini saya kira ini satu kecelakaan sedikit yang kemudian mengakibatkan hal yang besar. Sudah sepakat badan musyawarah akan memindahkan di pukul 9, tapi itu kan mesti ada formilnya. Secara substansi informal itu sudah disepakati, tapi itu harus diformilkan. Dan karena kita adalah lembaga pemerintah yang sifatnya formal. Itu pentingnya formil itu. Formil itu dalam rangka untuk memayungi material-material yang kita sudah sepakati secara substansial. Kan biasanya di sini filsafat hukum itu sering bekerja. Kadang-kala formil dan material itu banyak orang tidak memahami itu. Tidak boleh terpisah itu. Makanya kalau orang bersidang di peradilan itu kadang-kala dia kalah karena formilnya tidak dia maksimalkan. Hukum acaranya dia tidak maksimalkan sehingga keadilan substansial yang dia mengharapkan itu tidak tercapai. Saya bayang seperti air ini. Secara material air ini sudah sepakat untuk mau hidup dalam satu gelas, dalam satu botol ini. Tapi botol ini tidak bisa menyatu menjadi botol untuk menampung air itu. Mestinya ini harus dikuatkan botolnya agar materialnya itu bisa masuk sebagai sebuah kesepakatan secara formal. Ini pelajaran utama menurut saya kepada DPRD Kabupaten, jangan main-main dengan soal itu.
Ini lembaga negara. Seperti tadi yang disampaikan Pak Nasir bahwa hanya komunikasi secara internal. Saya belum tahu apakah itu surat menyurat tadi. Secara resmi Ketua DPRD menyurat kepada Bupati untuk mengundurkan pada tanggal sekian. Itu informal, harus ada formilnya. Itu bahaya Pak kalau interaksi antar lembaga eksekutif legislatif itu mesti diformilkan. Meskipun secara informal itu sudah ada kesepakatan. Jadi disinilah pelajaran utama kita dalam meng-hire organisasi ini, dalam mengendalikan organisasi. Jadi kompetensi dalam mengelola organisasi ini saya perlu dipertanyakan. Karena kalau ini berlarut dan akhirnya mengakibatkan kisru APBD ini menelan korban, ya tentu para petinggi yang ada di lembaga itu harus betul-betul menyadari diri. Ini berakibat tidak baik kepada suatu pengolahan organisasi. Saya kira itu pandangan saya dan saya berharap ini bukan main-main. Saya berharap ini bukan dagelan politik antar teman-teman F16 dan F19. Sebab kita sudah berlarut-larut ini memberi pikiran, lalu akhirnya ini hanya selesai di belakang meja, itu kira-kira begitu. Harus ada satu keadaan di mana ini sudah ada kesepakatan bahwa kembali kepada induk dan kita berdamai pada induk 2024. APBD perubahan tidak terjadi kesepakatan, itu yes, clear. Kita ada perbedaan signifikan di situ. F16, 19 tidak bisa lagi didamaikan dan waktu juga sudah lewat. Sekarang kita kembali ke induk. Bahwa ada masalah di pergeseran itu sudah soal lain. Itu sudah soal lain. Nah, bagaimana APBD induk pada 2023? Mohon ini diatensi, diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan ini ya teman-teman yang ada di DPRD itu. Dan kalau itu belum terjadi suatu perdamaian antara F16-19, ya lagi-lagi pemerintah di atasnya yang harus agak sedikit. Nah, terakhir saya ingin memberi saran peran partai politik. Karena di DPR itu adalah teman-teman perwakilan partai politik. Saya setuju dengan forum komunikasi partai politik yang dibentuk oleh pemerintah eksekutif. Saya pernah dengar di kabupaten itu ada forum komunikasi pimpinan partai politik. Tapi apakah itu jalan atau tidak, mestinya teman-teman di sana, termasuk mungkin Pak Harun juga ini masuk di forum komunikasi, tapi antar siapa lah ada. Forum komunikasi antar partai politik ada, setahu saya pernah dibentuk oleh pemerintah kabupaten. Mungkin itu bisa dimaksimalkan dalam rangka untuk mencari solusi. Dan harus ada legowo. Siapa yang kemudian harus menarik diri dari emosinya terhadap kepentingan yang satu ini untuk supaya kisru APBD ini tidak berlarut-larut sampai pada pengorbanan APBD induk 2023. Saya kira itu dari saya Pak Hadi dalam melihat dinamika ini. Awalnya saya menganggap ini tidak serius karena setelah saya baca di media ada walkout, teriak-teriak di malam hari itu kan saya baca itu ada Pak Iskandar katanya juga keras suaranya menunjuk-nunjuk ketua Pak Irwan apa semua. Awalnya saya membacanya ini biasa kan, kita biasa membaca teman-teman di dewan itu walkout, kita biasa membaca juga ada bahkan dulu tidak pernah hadir pada saat penetapan APBD kalau tidak salah itu, ya itu biasa-biasa disampaikan di sini juga tidak ada masalah menurut. Sehingga tadi saya diminta untuk hadir, saya bilang ini apa serius enggak ini kisru APBD. Nah, kalau serius itu kita mesti tahu juga bagaimana penyelesaiannya. Publik akan mengetahui ini Pak Suwandi bagaimana penyelesaiannya. Itu yang kita perlu dengar
Dan kalau ada penyelesaiannya mungkin tidak perlu di forum demokrasi ini, tapi perlu disampaikan saya kepada publik melalui media bahwa sudah ada jalan keluar yang didapatkan. Demikian Pak Hadi. Tadi usul Pak Suwandi, Pak Bupati yang harusnya jadi agen perdamaian. Kira-kira pas tidak itu? Pak dan Pak Iskandar ya? Pak Iskandar. Memang secara jabatan, memang dia punya peran secara jabatan. Ini juga perlu kita harus selalu membedakan antara jabatan dan orangnya. Itu juga susahnya kan. Secara jabatan dia punya peran untuk mampu mengkomunikasikan jika terjadi satu ketidaksamaan pandangan di internal legislatif. Peran eksekutif dalam hal ini kepala eksekutif Jara Bupati, dia harus mampu mengkomunikasikan itu. Dan itu pernah terjadi waktu DPRD menolak sekon, kan saya pernah baca juga. DPRD kan pernah menolak sekon yang diutus oleh eksekutif, dan itu dikomunikasikan dengan baik dan selesai. Tinggal kali ini saya merasa mungkin ada angin-angin yang tidak baik sehingga terjadi menjelang pemilu 2024 kah atau ini bagaimana lah, itu kan pandangan-pandangan yang anasir lain ya. Tapi aktor kalau memang tadi dengan komentar Pak Suwandi yang agak keras terhadap positioningnya Pak Nelson misalnya sebagai bupati, agak kesulitan untuk menjadi aktor perdamai karena tadi ada sorotan dan dijawab keras oleh Pak Anasir kan. Jadi agak kesulitan beliau posisinya. Makanya saya naikkan tingkatannya ke provinsi. Sebab provinsi punya kewenangan mengevaluasi APBD. Masalahnya juga ini F16 ini sebenarnya antara pro dan kontra terhadap Pak Bupati. Nah itulah masalahnya. Itu masalahnya karena dihubung-hubungkan dengan soal itu. Disinilah kemudian kita mestinya sebagai pemerintah itu harus mampu memisahkan mana urusan lain dan urusan yang lain gitu kan. Kalau dia dihubungkan dengan soal-soal pansus tadi yang tadi menurut saya itu tidak perlu dibahas di sini ya, tapi karena itu bukan kisru APBD. Lalu kemudian itu dihubungkan kepada pembelahan 16 F16 dibawa dari pansus dan tidak pansus. Ya itu kan cuma opini yang kemudian mulai dihantui dengan itu kan. Padahal ini lain soal sebenarnya menurut saya, lain soal antara penetapan. Makanya saya heran, kenapa ada informasi bahwa penetapan APBD perubahan itu hubungannya dengan itu. Itu saya heran itu karena informasinya saling sandra ini, saling sandra. Itu mungkin kita bacaannya dari luar ya. Tapi saya heran kenapa ada pandangan bisik-bisik orang bahwa APBD perubahan ini terjadi pembelahan F16 dan F19 ini dihubungkan dengan pansus atau tidak pansus. Saya pikir itu tidak ada kaitannya ya, kalau kita bicara secara normatif ya. Tapi karena memang ini pandangan politikinya atau politikinya, orang pasti wah ini kita dihubung-hubungkan. Dan pun kalau itu ada hubungannya, tidak mungkin dia akan berteriak pada paripurna APBD perubahan. Masa paripurna APBD perubahan bicara pansus? Kan beda lain itu ceritanya. Makanya saya bilang ini karena kepiawaian ya, ini betul kepiawaian. Mohon sorry ini teman saya Pak Ketua DPRD, beliau tidak hadir hari ini. Harusnya ini kepiawaian dia di dalam mengelola itu. Kepiawaian dia dalam mengelola isu ini agar dia mampu mengendalikan lembaga legislatif ini. Saya kira di sinilah Pak Sami itu kasihan diuji terhadap kepemimpinan dia sebagai Ketua DPRD. Nanti tanya sama Pak Nixon, beliau pernah Ketua DPRD, gimana mengkomunikasikan antar perbedaan pandangan di dalam satu lembaga. Susah Ketua Dewan itu Pak sebenarnya. Karena dia bagaimana dia merekap seluruh pandangan yang berbeda. Bukan pandangan 35 orang, tapi 35 orang itu memiliki pandangan 2 kali lipat. Satu orang memiliki, Pak Suwandi ini bisa 3
kali pendapat beliau keluarkan itu untuk memeras menjadi satu pandangan yang sama. Dan bikin pusing tiga-tiganya. Ya, saya pernah hadir di DPRD dan Pak Suwandi luar biasa angkat tangan itu. Tapi itu kan waktu itu bisa diperas. Bagaimana seorang ketua DPRD itu, dia menurut saya dia tidak perlu berpendapat. Dia perlu mengakomodir seluruh pendapat yang ada dan itu dia coba. Dan itu kemampuan ketua dewan itu, Pak. Sehingga itu menurut saya ketua DPRD itu harus dia memiliki satu pelatihan khusus. Tidak boleh hanya sekedar diklat anggota DPRD. Mesti dia ada diklat kepemimpinan DPRD. Jadi itu ada, karena itu mereka punya kompetensi, keterampilan khusus di dalam mengakomodir beragam pendapat, apalagi itu keras pendapatnya. Itu dia harus mampu komunikasi betul itu. Sebenarnya pimpinan itu di situ fungsinya, Pak. Kalau terjadi friksi yang cukup tajam, maka pimpinan yang harus menjembatani itu. Sekarang pimpinan yang yang justru terjadi friksi yang tajam. Itu persoalannya kita sekarang hari ini di situ. Nah, saya mudah-mudahan ketiga orang pimpinan kita ini antara Pak Sam, Pak Irwan dengan Pak Roman coba duduk bersama dulu. Apakah bisa menemukan satu rumusan penyelesaian daripada kisru ini? Kalau enaknya dulu ketua DPRD itu kan dipilih. Kalau sekarang kan partai terbanyak perolehan suara ya, langsung. Makanya seharusnya kalau begitu posisinya seharusnya partai politik mesti menseleksi betul siapa yang diajukan sebagai ketua DPRD. Itu kan sebenarnya teorinya. Teori partai politik itu kan orang-orang terbaik yang diusulkan menjadi calon anggota legislatif. Begitu dia masuk ke DPRD berarti orang yang sangat terbaik yang harus diusulkan sebagai calon pimpinan. Biasanya langsung pimpinan partai politik itu karena setiap pimpinan partai politik itu asumsinya adalah dia yang terbaik di dalam partai politik itu. Nah, ketika dia didorong menjadi pimpinan legislatif atau ketua dewan atau pimpinan itu, maka dia sudah dianggap punya kemampuan untuk bisa mengelola organisasi ini, apalagi organisasi pemerintah yang perkumpulan daripada para politisi berbagai macam latar belakang partai politik. Itu tidak gampang memimpin itu, Pak. Dulu saya memimpin KPU saja yang tidak berbagai latar belakang juga Pak Hadi kan tahu berbagai macam pandangan itu kita perlu ada semacam wisdom, itu bahasanya wisdom. Ada semacam kebijakan dan kebajikan pimpinan dewan di dalam memahami apa yang terjadi dinamika di dalam partai politik atau fraksi yang ada di dalamnya. Nah ini saya tidak hendak menjustis bahwa Pak Sam tidak punya kemampuan itu, tapi ya beliau hari ini harus betul-betul menyelesaikan kisru ini karena ini kisru di DPRD. Memang agak susah juga, betul ya Pak Nasir bilang tidak usah panggil Pak Bupati menyelesaikan itu. Cuma ini kisru yang dari DPRD internal. Ya kira-kira begitu ya. Ya saya sepandangan beliau untuk menyelesaikan itu mesti teman-teman di DPRD itu pimpinan khususnya dan pimpinan fraksi komunikasi dengan partai politiknya. Kalau tidak bisa coba cari aktor pendamainya, siapa yang disepakati. Dalam hukum perdamaian itu selalu kita cari siapa mediator yang cocok. Dia bisa punya konsep win-win solution antar dua belah pihak.